Teman-teman, kelompok 2 akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik berdasarkan linearitas yang beranggotakan Deden, Jepri, Ratna, Sidik, Sophia, dan Wulan. Perkenalkan, nama saya Jepri Sideuruk. Saya akan menjelaskan pengertian uji linearitas. Yang pertama, secara sederhana, uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji linearitas dimaksud untuk menguji linear atau tidaknya data yang dianalisis. Yang kedua, linearitas merupakan asumsi yang penting dalam hubungan penggunaan regresi linear. Beberapa penelitian berpendapat bahwa asumsi ini adalah yang paling penting karena secara langsung berkaitan dengan bias dari hasil keseluruhan analisis. Yang ketiga, linearitas mendefinisikan variabel dependen atau respon sebagai fungsi linear dari variabel independen atau prediktor. Artinya, perubahan nilai di salah satu variabel independen akan menghasilkan perubahan yang konstan pada variabel dependen. Yang keempat, linearitas juga merupakan karakteristik dari parameter model. Adanya perubahan pada parameter akan mengarah ke perubahan yang sama dalam variabel dependen. Yang kelima, tes ini sangat jarang digunakan dalam beberapa studi. Pasalnya, model biasanya dibangun atas dasar teori bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear. Selanjutnya, fungsi uji linearitas. Terpenuhinya asumsi linearitas dalam regresi linear akan menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi bias, termaksud koefisien regresi, standar error, dan pengujian signifikans statistik. Metode regresi linear menjadi kurang tepat jika kamu mengaplikasikan pada data yang ternyata memiliki pola non-linear. Parameter regresi linear akan selalu dapat dihitung, meskipun terdapat asumsi yang tidak terpenuhi. Namun, hal inilah yang berkaitan pada biasnya estimasi parameter dan regresi. Jika keterkaitan antara variabel dependen dan independen tidak linear, maka akan diperoleh hasil analisis regresi yang underfitting dan overfitting. Selain itu, resiko kesalahan tipe 1 dan tipe 2 juga akan meningkat. Disinilah pentingnya selain memastikan adanya hubungan yang linear antara variabel independen dengan dependen, uji linearitas juga berfungsi untuk menghindari hasil analisis yang bias tidak valid. Contoh simulasi analisis. Uji linearitas. Cara uji linearitas. Untuk melakukan uji linearitas, terdapat dua cara yang dapat digunakan. Pertama, melalui penilaian secara visual melalui scatter plot. Cara yang kedua adalah melakukan uji linearitas menggunakan secara kuantitatif, yakni menggunakan statistical test yang bernama lack of fit test. Yang pertama ada scatter plot. Secara visual, uji linearitas dapat dilakukan melalui penggunaan scatter plot yang menggabungkan hubungan antara variabel dependen dengan independen. Istilah scatter plot sama dengan penerapan grafik biasa, yakni variabel independen diletakkan pada sumbu X, sedangkan variabel dependen berada di sumbu Y. Namun, yang membedakan adalah scatter plot yang berupa sebaran titik-titik observasi, bukan berupa garis yang dihubungkan pada setiap titik observasi. Hubungan linear antara variabel dependen dengan independen dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni positif dan negatif.
Hubungan linear yang positif berarti bahwa semakin besar nilai variabel independen, semakin besar pula nilai variabel dependen. Hal sebaliknya berlaku pula untuk hubungan linear yang negatif. Namun, penggunaan scatter plot antara variabel dependen dan independen tidaklah efektif apabila terdapat banyak variabel independen yang digunakan dalam regresi linear, karena perlu memperhatikan banyak scatter plot secara satu persatu. Terdapat cara visual lain yang dapat digunakan untuk melakukan uji linearitas, yakni melalui scatter plot antara studentized residual mode regresi linear dengan prediksi variabel dependen. Kedua gambar tadi mengilustrasikan scatter plot antara student residual dengan evident. Pada gambar di bagian kiri, ilustrasi tersebut mengidentifikasikan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi karena titik-titik observasi tersebar merata di sekitar garis horizontal dan tidak membentuk pola tertentu. Sedangkan ilustrasi pada gambar bagian kanan menandakan tidak terpenuhnya asumsi linearitas. Hal tersebut disebabkan titik-titik observasi membentuk pola tertentu dan persebarannya tidak berada di sekitar garis horizontal. Yang kedua ada lack of fit-test, yakni pengujian linearitas dengan menggunakan scatter plot yang masih memungkinkan timbulnya hasil yang rancu karena adanya subjektivitas ketika menilai persebaran dan pola dari titik-titik observasi. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, terdapat metode kualitatif yang dapat digunakan untuk uji linearitas, yakni lack of fit-test. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas SPSS terhadap data 21 nilai ujian akhir siswa dengan variabel Y yang diduga dipengaruhi oleh 3 nilai kuis terdahulu, yaitu variabel X1, X2, dan X3. Sebelum memulai uji linearitas dengan SPSS, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan nama dan format variabel. Pada variabel view yang ada di bawah halaman SPSS dan menginput data view pada SPSS. Setelah data terinput, kita langsung melakukan uji linearitas terhadap data ini menggunakan dua teknik, yakni yang pertama yaitu scatter plot antara YPIT versus studentized residual. Kemudian teknik kedua ya adalah secara statistical test, yakni dengan menggunakan lack of fit-test. Maka pertama untuk menggunakan scatter plot, kita akan klik analyze, lalu regression, lalu linear, masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independent. Lalu klik save, lalu kita centang unstandardized dan centang studentized, lalu continue, lalu klik OK. Karena kita membutuhkan scatter plot berupa gambar, jadi kita klik graph, lalu legasi dialog, dan kita klik scatter. Nah, di sini ada pilihan untuk tampilan scatter. Kita menggunakan simple scatter, lalu define, lalu masukkan yang standardized ke y-axis dan unstandardized ke x-axis. Lalu oke. Maka akan muncul grafik seperti ini. Untuk memunculkan garis diagonal Y sama dengan 0, maka klik 2 kali. Lalu klik diagonal horizontal.
maka di sini akan muncul garis tegas diagonal horizontal Y sama dengan 0. Jika kita lihat scatter plot ini, secara visual terlihat bahwa terdapat beberapa titik yang berada jauh dari garis horizontal. Hal ini menjadi indikasi bahwa tidak terpenuhinya asumsi linearitas pada kasus yang dianalisis. Nah, karena tidak terpenuhinya asumsi linearitas, maka kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu lack of fit test. Lack of fit test. Setelah menggunakan metode visual, selanjutnya adalah melakukan uji linearitas dengan metode lack of fit test untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih pasti, yakni tanpa adanya unsur subjektivitas. Berikut ini langkah-langkah menggunakan lack of fit test pada SPSS 22. Yang pertama, untuk memulai uji linearitas, pilih menu Analyze, lalu Compare Means, maka akan muncul window baru seperti ini. Yang kedua, isi kolom dependent list dengan variabel Y. Dan kolom independent list isi dengan X1, X2, X3. Selanjutnya klik option, beri tanda centang pada test for linearity. Ketika muncul window baru, selanjutnya continue, selanjutnya pula OK. Setelah muncul langkah-langkah tersebut dilakukan, nanti akan memunculkan beberapa output pada SPSS Statistic Viewers seperti ini. Hasil dari pengujian linearitas ini berada pada tabel yang terpisah, yakni antara YX1, YX2, dan YX3. Output tabel yang perlu diperhatikan hanyalah ANOVA tabel. Seperti ini. Untuk menguji linearitas antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen, cukup memperhatikan nilai sig atau p-value. Pada bagian deviation from linearity, nilai f pada deviation from linearity ini dapat diperoleh dengan cara menerapkan rumus pada lack of fit test. Dengan menggunakan hipotesis HO, terdapat hubungan linear antara variabel dependen dengan independen. Versus H1 tidak terdapat hubungan linear antara variabel dependen dengan dependen. Dan taraf signifikan alfa sebesar 5%. Daerah penolakannya adalah tolak HO jika p-value lebih kecil dari alfa. Ketiga nilai p-value pada ANOVA tabel di sini dibandingkan alfa, sehingga keputusannya adalah gagal tolak HO. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap nilai kuis pada 21 siswa memiliki hubungan yang linear terhadap nilai ujian akhir. Dengan kata lain, uji linearitas pada persoalan ini telah terpenuhi. Adanya perbedaan hasil antara pengujian linearitas ketika menggunakan scatter plot dan lack of fit test, sebaiknya memilih hasil uji linearitas pada lack of fit test. Hal ini dikarenakan metode lack of fit test berdasarkan pada perhitungan kuantitatif dan terhindar dari unsur subjektivitas. Bagaimana jika uji linearitas tidak terpenuhi? Seperti yang telah kamu ketahui pada pembahasan sebelumnya, akibat dari uji linearitas yang tidak terpenuhi adalah hasil estimasi parameter regresi linear menjadi bias. Jika hasil uji linearitas tidak terpenuhi, yakni mengarah pada kesimpulan tidak terdapat hubungan linear antara variabel independen dan dengan dependen, kamu perlu mengambil tindakan untuk mengatasinya. Cara paling sederhana untuk mengatasi uji
linearitas yang tidak terpenuhi adalah melakukan transformasi terhadap data yang kamu gunakan. Dengan melakukan transformasi, beberapa pola nonlinear sederhana dapat dibuat menjadi linear. Di bawah ini merupakan tabel beberapa cara transformasi yang dapat kamu gunakan berdasarkan bentuk nonlinearnya. Selain transformasi variabel, kamu dapat beralih ke metode selain regresi linear untuk mengatasi uji linearitas yang tidak terpenuhi. Beberapa metode yang mempertimbangkan unsur nonlinearitas adalah regresi polinomial dan regresi piecewise. Kedua metode ini dapat dikatakan sebagai tindakan penyesuaian atau manipulasi terhadap variabel independen dengan cara mentransformasi variabel independen sedemikian rupa sehingga hubungan antara variabel independen yang telah ditransformasi mengikuti pola dalam data. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.